Baik anak-anak yang Ustadz banggakan, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari Toharoh, di mana kita akan fokus pada pembahasan tentang as-su'ru. Apa itu as-su'ru yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan bagaimana hukum su'ru manusia, juga hukum su'ru hewan, dan yang terakhir kita akan membahas su'ru hewan yang terdapat perbedaan ulama. Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan mengawalinya dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sudah jelaskan anak-anak. Dari gambar ini kalian bisa melihat ada seekor kucing yang minum di gelas. Setelah hewan tersebut minum, tentunya ada air yang tertinggal di gelas tersebut. Itu yang disebut dengan as-su'ru. Air sisa pada satu wadah setelah seseorang atau hewan meminumnya. Oleh karena di gelas tersebut bercampur antara air liur kucing dengan air yang ada di gelas, menjadi persoalan tersendiri apakah liur hewan ini suci atau tidak. Kucing suci atau tidak. Bagaimana dengan hewan yang lainnya seperti anjing, seperti singa, ataupun seorang manusia. Bagaimana hukum air bekas yang tertinggal setelah seorang meminumnya. Itu yang dimaksud dengan as-su'ru. Meskipun bekas minum manusia hukumnya suci, baik dia muslim ataupun kafir, namun ada beberapa bekas minum manusia yang hukumnya najis. Siapa saja mereka? Saksikan pada slide berikutnya. Seorang yang habis minum khamar, lalu dia minum di satu gelas air putih, maka sisa gelas air putih yang dia minum tadi menjadi najis. Karena orang yang baru minum khamar itu akan tertinggal khamarnya di rongga mulutnya, di bibirnya, ya, di giginya, sehingga ketika dia minum di gelas air putih itu berubah menjadi najis. Sebab khamar itu hukumnya najis. Siapa yang bajunya kena khamar itu artinya minuman keras, minuman yang bisa memabukkan, maka bajunya harus dicuci karena khamar itu najis. Jadi hanya ada dua hewan yang su'runya najis disepakati oleh seluruh ulama. Yang pertama su'ru anjing dan yang kedua su'ru babi. Hal ini sebagaimana yang pernah Nabi sampaikan dalam satu hadis. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilha sab'a. Kalau ada anjing minum di tempat minum kalian, maka air itu menjadi najis, buang. Ya, cucilah bejananya dengan air 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Jadi yang pertama tanah, ya sisanya yang 6 itu dengan air. Kalau anjing saja seperti itu, kata para ulama, begitu juga babi. Dia su'runya najis berat seperti anjing. Nah, jadi semua hewan yang dagingnya halal untuk kita makan, su'runya suci. Ya. Terkecuali kalau hewan tersebut pada bibirnya atau mulutnya habis menempel pada sesuatu yang najis. Contoh, misalnya kambing, ketika moncong kambing itu nempel pada kotorannya, lalu dia minum pada bejana air, maka airnya menjadi najis. Yang menyebabkan najis bukan air liur kambing, karena air liur kambing itu suci,
tapi ada najis yang nempel di mulutnya dan dimasukkan ke dalam bejana air. Selama tidak ada itu, maka hukumnya menjadi suci. Berbicara tentang su'ru kucing, terjadi perbedaan ulama. Menurut mazhab Hanafiyah dan Imam At-Tahawi, bahwa su'ru kucing ini hukumnya najis. Karena kucing itu suka makan tikus dan daging kucing itu sendiri hukumnya haram untuk dimakan. Jadi dagingnya haram, su'ru atau air liurnya pun dihukumi najis. Sedangkan menurut mayoritas ulama, ini yang kita pegang, bahwa mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa sisa minum kucing itu suci. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan kucing itu hewan yang berkeliaran di rumah kita. Kecuali kalau kucing itu memang baru saja memakan tikus dan bangkai lainnya yang hukumnya adalah najis, bangkai tikus atau bangkai yang lainnya. Maka su'ru kucing yang baru makan tikus dihukumi najis. Sedangkan su'ru keledai dan kuda, para ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama menurut mazhab Hanafiyah, lagi-lagi pengikut Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa su'ru keledai dan kuda ini hukumnya najis. Ya, kenapa? Karena keledai dan kuda dagingnya haram untuk dimakan. Maka air liurnya pun dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Kalau kena baju, berarti dalam mazhab Hanafiyah baju tersebut harus dicuci. Sedangkan mayoritas ulama, kebanyakan ulama, dan ini yang kita jadikan landasan pegangan, bahwa su'ru keledai dan kuda ini suci, tidak najis. Ya, yang najis itu hanya dua seperti yang sudah kita bahas di awal, yaitu su'ru anjing dan su'ru babi. Selain itu dua, semuanya dihukumi suci. Demikianlah anak-anak yang Ustadz banggakan pembahasan tentang fikih su'ru atau bekas minum hewan atau manusia. Kita sudah bahas dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.